Selamat pagi Pak Kuku dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Amel, saya sendiri Angel, dan Wafik akan menjelaskan bisnis plan Karta Majika. Karta Majika merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri kertas daur ulang. Produk yang ditawarkan adalah sheet paper. Sheet paper merupakan kertas daur ulang yang ditanam sebab di dalamnya terdapat biji bibit tanaman. Karta Majika menawarkan dua jenis ukuran sheet paper, yaitu A5 untuk kertas undangan dan A6 untuk kertas kartu ucapan dan souvenir. Bisnis ini hadir karena KLHK mengemukakan fakta bahwa lebih dari 40% limbah kertas di Indonesia belum terkelola dengan baik, maka dari itu Karta Majika hadir untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Next. Karta Majika, bisnis kami ini berbentuk perseroan terbatas. Next. Problem yang kami temukan yaitu limbah kertas yang masih belum terkelola dengan baik. Next. Lalu solusi yang kami temukan yaitu melakukan daur ulang kertas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baik, untuk human resource di sini, CEO dan penanggung jawab produksi yaitu saya sendiri, Cecilia Angelika. Lalu ada presiden dan penanggung jawab pemasaran yaitu Amelia Rahmat Sutanto Putri. Dan ada eksekutif manager dan penanggung jawab keuangan yaitu Wafik Aziza. Next. Industri analisis dan tren. Industri kertas dan pulp berada di 3 besar untuk produk ekspor kehutanan selama tahun 2011 hingga 2017. Perkembangan tren e-commerce juga menjadikan industri pulp dan kertas semakin meningkat. Besarnya permintaan produk pulp dan kertas menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Selain itu, pemanfaatan perkembangan teknologi digital dapat membantu bisnis Karta Majika memperbesar marketnya ke seluruh Indonesia. Next. Target market dari Karta Majika yaitu masyarakat berusia 16-45 tahun dengan ekonomi menengah ke atas. Selain itu, target market kami juga merupakan orang-orang yang senang bercocok tanam dan cinta lingkungan. Untuk saat ini, target market Karta Majika difokuskan untuk orang-orang yang berdomisili di Indonesia melalui media marketplace. Untuk kompetitor dari Karta Majika yaitu kertas-kertasan berlokasi di Jakarta Pusat, bisnis ini menjual sheet paper seharga Rp2.499 hingga Rp11.000 per lembar tergantung ukuran yang dipilih. Selanjutnya ada Askara Bumi, Palka Kreatif, dan Kertas by Alim. Karta Majika merupakan bisnis kerajinan yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan kompetitornya. Hambatan yang menghalangi perusahaan baru untuk masuk di bidang ini yaitu keterampilan, desain, inovasi yang membedakan dengan kompetitor lain, harga dan kreativitas setiap perusahaan. Untuk company strength-nya, sheet paper dari Karta Majika merupakan inovasi baru dari produk yang sudah ada sebelumnya. Penawaran yang kami berikan yaitu desain sheet paper yang dapat di-custom sesuai permintaan, harga terjangkau, varian benih tanaman, dan inovasi unik sesuai tren yang berlangsung. Sedangkan untuk risiko pada bisnis kami yaitu mudahnya pesaing pendatang masuk pada bisnis ini karena minimnya modal yang diperlukan dan produk mudah dibuat. Selanjutnya yaitu produk kami terbuat dari olahan kertas yang mudah hancur saat terkena air, sehingga membutuhkan packing tambahan untuk melindungi produk. Untuk tradisional online strateginya, untuk strategi tradisional kami membuat word to mouth dan sponsorship event. Sedangkan strategi online-nya, kami membuat konten di sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan Facebook. Yang kedua yaitu membuat website dengan tampilan yang menarik. Positioning in the market, cara kami untuk memposisikan bisnis kami di pasar dengan menentukan target pasar dari Karta Majika. Kami akan membandingkan produk dengan produk kompetitor, agar dapat membuat produk yang memiliki daya tarik lebih dibandingkan produk kompetitor. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi dan riset brand. Untuk operasinya dari desain produk, kami memproduksi sheet paper, selanjutnya melakukan pemasaran dan penjualan produk, lanjut pengiriman produk sampai ke pelanggan,
dan produk sampai ke pelanggan. Untuk long term company goals-nya, mengenalkan produk Karta Magica hingga ke mancanegara. Total penjualan produk setidaknya 48.000 per pieces. 48.000 pieces per tahun dan terus meningkat setiap tahunnya. Menambah produk baru dan membuka beberapa toko offline di kota-kota besar di Indonesia. Selanjutnya yaitu menjadi sponsor untuk salah satu film dan kegiatan nasional. Untuk growth strategy sendiri, terlihat jelas pada tabel, di setiap tahunnya kami mengharapkan ada kenaikan di banyaknya pekerja, kemudian banyaknya lokasi penjualan, annual sales, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk exit plan sendiri, kami berencana untuk menjual saham kepada investor agar perusahaan tetap bisa beroperasi ataupun untuk melakukan ekspansi bisnis. Next. Untuk sources and use of funds, jadi di sini dana awal itu kami dapatkan dari setoran masing-masing pendiri. Jadi setiap pendiri menyetorkan modal sebesar 2 juta rupiah hingga terkumpulan 6 juta rupiah. Dari 6 juta rupiah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, biaya produksi, membeli peralatan dan perlengkapan, dan juga kas darurat. Next. Di sini ada plan assumption. Jadi di tahun pertama kami mengharapkan bisa menjual produk sebanyak 3.720 unit. Kemudian di tahun kelima meningkat menjadi 6.000 unit. Dan di tahun ke-10 semakin meningkat menjadi 10.000 unit. Next. Di sini ada break-even analysis. Jadi untuk payback period-nya sendiri, kita asumsikan initial investment-nya sebesar 6 juta rupiah, kemudian yearly cash flow-nya sebesar 9.639.000 rupiah, maka payback period akan didapatkan setelah bisnis berjalan selama 7,6 bulan. Next. Dengan meningkatnya tren gaya hidup ramah lingkungan menjadikan bisnis seed paper merupakan salah satu peluang yang menguntungkan. Sekian penjelasan mengenai bisnis plan dari kelompok 8. Terima kasih.